warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Tirto Suwondo MHum selaku Kepala Balai Bahasa Jawa Tengah. Yang saya hormati pula Bapak Sri Wahono Sarjana Pendidikan sebagai Ketua Umum Guru Mengajar untuk Nusantara, Bapak dan Ibu Instruktur, Ibu Guru Hebat se-Nusantara. Alhamdulillah kita harus bersyukur karena pada pagi yang cerah ini kita masih diberi kesempatan untuk bisa mengikuti kegiatan Vikon dalam keadaan sehat walafiat. Saya ucapkan Selamat bergabung dengan Vikon kami pada pagi hari ini, yaitu presentasi aplikasi media pembelajaran dengan SAC pada mata pelajaran korespondensi pada jenjang SMK kelas 10 OTKP dengan materi menangani telepon yang akan dipresentasikan oleh Ibu Dr. Anda Nur Ainiyah, Magister Manajemen. Beliau, Ibu Dr. Anda Nur Ainiyah, Magister Manajemen, lahir di Jakarta pada tanggal 10 Mei 1968. Beliau mengajar di SMK Negeri 1 Surabaya. Alamat rumah beliau Sidomulyo 2A, nomor 16 Surabaya, Kelurahan Sidotopo Wetan, Kecamatan Kenjeran. Pendidikan yang beliau tempuh untuk pendidikan S1 jurusan administrasi perkantoran di UNESA. Sedangkan pendidikan S2-nya dengan jurusan MSDM di STIE Mahardika Surabaya. Bapak Ibu yang saya hormati, selain mengajar, beliau juga sering menulis karya tulis, di antaranya jurnal ilmiah yang berupa buku pelajaran dan juga berupa buku-buku yang lainnya. Silakan nanti kalau ingin menambah ilmu tentang kepenulisan, kita bisa bergabung dengan Bu Nur Ainiyah. Bapak Ibu yang saya hormati, agar Vikon kita berjalan lancar, kita akan didampingi oleh moderator senior kita, yaitu Ibu Dr. Anda Siti Fatimah. Beliau lahir di Kediri pada tanggal 26 Juni 1964. Beliau mengajar di SMA Negeri 1 Ploso Klaten. Adapun alamat beliau yaitu di Jalan Jati Kelor, Krajan Lor, Wonojoyo, Gurah, Kediri. Beliau menempuh pendidikan S1 di IKIP Surabaya. Demikian Bapak Ibu, kurikulum vitae dari beliau berdua. Baiklah, kita mulai saja Vikon kita pada hari ini. Untuk selanjutnya, waktu sepenuhnya saya serahkan kepada moderator yaitu Ibu Dr. Anda Siti Fatimah. Saya persilakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Siti Maisaro atas waktu yang diberikan pada saya untuk memandu acara hari ini yang Ainiyah. Tadi tentang kurikulum faidnya Bu Nur Ainiyah sudah dibacakan. Beliau adalah guru SMK Negeri 1 Surabaya yang sangat hebat dan super sibuk. Untuk itu langsung aja kita mulai presentasinya tentang korespondensi yang akan disampaikan oleh Bu Nur Ainiyah. Bu Nur Ainiyah, kami persilakan kepada Bapak Ibu yang baru masuk bergabung, dipersilakan untuk mematikan audionya supaya acara ini bisa berjalan lancar. Terima kasih. Kepada Bu Nur Ainiyah, dipersilakan. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ainia dari SIKS 1 Surabaya yang pada pagi hari ini akan menyampaikan materi yang telah saya buat. Halo, Bu Ai. Materi menangani telepon yang masuk. Materi ini memfokuskan potensi dasar menerapkan komunikasi telepon dalam bahasa Indonesia dan melakukan komunikasi telepon bahasa Indonesia. Indikator pencapaian dari kompetensi ini adalah membuat persiapan dan bisa berupa panggilan keluhan dari para pelanggan yang tidak puas dengan atau bisa juga panggilan bagaimana kita bisa mengetahui ciri-ciri dari telepon yang bernada mengancam di sini? Biasanya si penelpon yang pertama telepon pada deringan kedua atau ketiga. Karena pada deringan pertama bisa itu adalah telepon yang salah sambung. Yang kedua, memperkenalkan diri terlebih dahulu. Dan gimana kita yang menggunakan bahasa sopan dan tepat sesuai dengan menyapa penelpon dengan sebutan ibu atau bapak karena penelpon sudah mengakhiri dan committed, yaitu merasa terikat dengan organisasi melemparkan permasalahan kepada orang lain jika ada suatu masalah. Itu confident, yaitu sikap penuh keyakinan dalam menghadapi masalah. Jadi penerima telepon tidak boleh bersikap merendahkan diri, harus punya percaya diri, rasa percaya diri. Yaitu sikap yang bersahabat, mau menolong dan mengerti emosi si penelpon. Berikutnya yaitu kontrol, yaitu tidak terbawa emosi pada saat penelpon menggunakan kecewa, rasa marah, terutama bila ada penelpon yang komplain dengan pelayanan kita. Kita tetap bisa mengontrol emosi kita. Yaitu kemampuan untuk menemukan cara yang efektif dalam bekerja. Misalnya saja kalau ada si penelpon minta dihubungkan dengan bapak pimpinan yang lagi rapat misalnya. Jadi sebagai penerima telepon kita harus bisa menghandle dulu dengan menyampaikan jadi itu adalah jawaban yang lebih sederhana. Untuk menjelaskan setelah itu pesan akan kami sampaikan kalau beliau sudah selesai. Kemudian yang terakhir sikap kontagius, yaitu bisa menebar kegembiraan, antusias pada penelpon. Nah itulah yang harus menerima telepon. Yang kelima, menghubungkan penelpon dengan pihak penerima telepon. Jadi sudah siap untuk menerima telepon. Harus ada beberapa perlengkapan yang harus dipersiapkan, yaitu
dibuat dalam berita baca statusnya. Jadi itu cara mencatat pesan. Berikut adalah contoh lembar pesan telepon yang kita terima. Jadi catat dulu hari, tanggal, kepada siapa telepon ditujukan di situ. Jangan lupa jawabannya ditulis. Memungkinkan kalau ada nama yang sama dalam perusahaan tersebut atau kantor. Dan apa terima dari siapa? Yang tidak lupa yaitu menanyakan nomor telepon untuk konfirmasi. Nah, kebetulan ini adalah contoh telepon yang masuk undangan mas. Jadi cukup poin-poinnya saja kapan dilaksanakan. Ini terusnya kita lakukan yang bisa nanti diamati lagi. Adalah jenengan luwih akses iki Pak Jadi dene Bapak iki tiyane era mate aksesnya luwih cedhak ya Pak wis nyarane jenengan akhirnya kemetok aku mate tak nyarani Pak Jadi nah anyar malahan aku tuh malah wis jadi wajib ditulis dan pesanan tidak lupa harus disampaikan kepada siapa penelpon tadi untuk disampaikan pesannya. Sekarang kita masuki pada session evaluasi. Nah, pada evaluasi ini kita tinggal memberikan tanda atau centang di tempat pada jawaban yang benar. Sikap bersahabat, menolong dan mengerti emosi merupakan sikap yang konsiderate. Pilih panggilan telepon yang mencurigakan. Kita jawab. Jika penelpon tidak menyebutkan identitas, maaf, boleh tahu dengan siapa saya berbicara saat ini. Kemudian berikut adalah langkah dalam mencatat telepon yang masuk. Coba kita jawab dengan jawaban yang benar. Berikut langkah-langkah dalam menerima telepon yang masuk. Benar, coba kita pilih yang A misalnya. Nah, jawabannya dapat nilai 80. Jadi seperti itu. Demikian Bapak Ibu aplikasi yang sudah saya berusaha. Dan saya merasa senang ada aplikasi ini yang bisa dibuat untuk media pembelajaran para siswa saya. Saya kembalikan kepada Ibu Moderator untuk selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Nur Aini atas presentasinya. Ternyata materi tentang menangani telepon masuk ini tidak hanya bermanfaat bagi siswanya Bu Aini, tapi juga bermanfaat untuk kita.
Selanjutnya silakan Bapak Ibu guru yang ingin menanggapi atau mengajukan pertanyaan kaitannya dengan presentasi yang disampaikan Bu Nur Aini. Silakan Bapak Ibu. Halo, saya mau bertanya. Iya, iya Ibu. Ini kepental-pental tadi. Iya. Dengan Ibu siapa? Ini dengan Bu Maria Goretti. Oh iya, Bu Maria, silakan. Iya, dari Jogja. Mau bertanya kepada Bu Aini. Iya Ibu. Bagaimana ya cara menjawab telepon kalau teleponnya tuh intinya cuma mengganggu, artinya cuma menggoda, karena yang tugas menerima telepon itu cantik. Itu saja ya pertanyaannya. Terima kasih. Bu Maria. Ya, terima kasih Bu Maria dengan pertanyaannya. Kelihatannya Bu Maria pernah digoda ya. Baik, saya jawab ya. Aini, Meskipun nadanya seperti menggoda, kita tetap harus profesional. Kita tetap sopan dan jangan terbawa untuk ikut tergoda. Jadi kita profesional saja. Mohon maaf, apa yang perlu mohon maaf, apa yang saya bisa bantu Bapak untuk Bapak di sini. Nggak apa-apa seperti itu. Jadi kita tetap profesional. Tidak ikut terbawa emosinya yang ingin menggoda kita. Ya, kalau kita menjawabnya secara profesional, insya Allah nanti si penggoda ini akan reda tersendiri kok Bu. Iya, jadi seperti itu. Ada kalanya ini yang biasanya tukang itu nggak seberapa. Yang tukang ini apa namanya kolektor yang sering menelpon. Nah ini biasanya yang sering kita terpancing emosi. Kita tetap tidak boleh terbawa emosi kita. Jadi tetap berlaku dengan sopan dan siap membantu. Kita usahakan nanti kita sampaikan kepada orang yang dituju. Jadi seperti itu Bu Maria. Ya, terima kasih jawabannya. Ibu, halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Ya, ini Siti Solihatun Ibu dari MAN 2 Klaten. Mau bertanya Bu Aini. Oke, monggo Bu Siti. Ya, mohon maaf tadi saya kurang bisa mendengarkan dengan baik karena banyak gangguan suara. Mungkin saya juga terlewat. Jadi mungkin pertanyaan saya bisa dikaitkan dengan pertanyaan tadi Bu Maria. Jadi bagaimana? Iya, kalau tadi Bu Maria bertanya bagaimana cara menghadapi si penelpon yang nakal, kan begitu ya Bu ya? Ya, yang menggoda. Ya, yang menggoda, yang nakal. Kemudian tadi solusinya adalah kita tetap profesional. Nah, sekarang bagaimana kalau mungkin Ibu punya trik-trik tertentu untuk memisahkan antara atau mengontrol emosi kita. Kalau kita digoda dari pagi atau mungkin berhari-hari hanya digoda terus, mungkin kita juga kesal ya Bu ya. Nah, terus triknya bagaimana Bu bisa ya bertindak profesional? Mungkin emosi kita kan juga naik turun. Nah itu bagaimana? Kita mestinya bagaimana? Triknya bagaimana Bu? Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Siti Solihatun. Saya pernah kemarin itu ada siswa yang sebagai petugas resepsionis di sekolah. Karena siswa kita itu siswa jurusan OTKP ada piket untuk bertugas sebagai resepsionis. Itu juga sering seperti itu. Saya sampaikan, mohon maaf, biasanya bapak-bapak. Saya nggak mendiskriminasikan bapak-bapak. Iya, betul. Mohon maaf Bapak, ini ada di line satunya saya harus menjawab. Mohon
Bapak untuk bisa mengerti tugas kami. Saya jadi seperti itu, akhirnya bapaknya juga apa ya, sudah, pernyataan ini nggak bisa digoda. Jadi seperti itu, Bu. Jadi kita alihkan bahwa ada penelpon lain juga butuh masuk, seperti itu. Gitu, ya bagus. Karena ini kan memang kantor, bukan telepon pribadi. Jadi semua telepon masuk itu adalah urusannya kantor, bukan untuk urusan pribadi. Kalau pribadi sih masih dalam yang lain atau karyawan lain. Seperti itu. Baik, terima kasih Bu. Terima kasih jawabannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, monggo Bapak. Nggih. Mau tanya nih, Bapak. Ya. Gini, kadang-kadang kita lagi kerja ya. Dengan Bapak siapa ini saya? Ada telepon masuk gitu ya. Ya. Nah, telepon masuk itu biasanya dari instansi atau dari Telkomsel atau dari pusat itu. Kadang kayaknya enggak. Gimana cara agar kita mengakhirinya? Ya. Maaf kok putus-putus ya? Oh, putus-putus. Iya, putus-putus. Berarti harus disambung. Iya, Bapak. Ya, terdengar? Ya, sudah. Halo, ya. Ya, kadang-kadang kita telepon masuk dari instansi tertentu kayak Telkomsel atau Indosat ya, yang mau mempromosikan sesuatu. Padahal kita sedang mengajar ya promosi. Nah, gimana mengakhirinya agar nelpon itu tidak tersinggung gitu? Baik, Kak. Ya, biasanya. Ya, atur nuwun. Iya. Bapak siapa ini? Mohon maaf saya tadi. Pak Hakim dari SMA Negeri 1 Pathik-Raja. Oh, iya, Pak. Ya. Ya, biasanya untuk telepon atau itu nanti ada yang memiliki kewenangan kembali langsung ya memutuskan. Jadi paling ya. Jadi misalnya kalau mau bersabar, kita tanyakan dulu apakah bisa menerima semangat. Kalau videonya tidak mau, ya kita mohon maaf karena apa? Yang dipromosikan itu misalnya aja kita sudah sudah terpasang untuk jaringannya seperti itu. Jadi itu jawaban yang cukup bijak saya rasa. Iya. Jadi bisa kok Pak dilihat di aplikasi saya, nanti saya share. Iya, bagaimana menjawab pertanyaan. Oke. Matur nuwun. Ya. Oke, salah. Bapak Ibu, ada yang masih perlu ditanyakan untuk presentasi saya pagi ini? Kalau tidak ada, saya kembalikan kepada Ibu moderator, kepada Ibu Siti Fatimah. Monggo Bu Fatimah. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Aini atas presentasinya yang luar biasa dengan Ya. Halo. Ya Ibu. Bisa mendengar suara saya? Maaf tadi terpental sebentar. Oh iya. Ini ada pertanyaan dari Pak Burhan, tapi mengenai SAC mau dijawab tidak Bu? Oh iya, monggo. Yang mana? Saya putarkan lagi, mungkin ada menu yang terlewat mungkin. Yang soundnya mungkin ke ini ya. Oke, yang halo mana? Bu? Iya, yang mana? Burhan ini tadi semangat banget ini. Iya. Ini setiap apa harus ada recordingnya. Dan Pak Amir nih Bu. Yang. Silakan Bapak. Assalamualaikum. Ini
Sebenarnya di kolom chat tuh banyak pertanyaan-pertanyaan, boleh dibaca, mungkin dapat jawab. Mungkin itu. Ya. Bukan bertanya, gimana itu? Di kolom chat ada pertanyaan kawan-kawan, silakan dibaca. Ada, mungkin ada jawabannya kan? Nah, terima kasih Bu. Yang mana Pak? Yang rekod audio ini. Halo? Yang lewat kolom chat Bu. Ini Yang mana? Kolom chat ada. Di kolom chat ada pertanyaan dari kawan yang lainnya. Ini yang masuk yang rekod audio. Home ke beranda. Maksudnya yang bagaimana ini? Menuju ke halaman. pertanyaannya kalau back itu kemana, home itu kemana itu Bu? Pertanyaannya itu. Oh, saya putar lagi ya. Dijelaskan aja tidak apa-apa Bu. Maksudnya itu nanti kalau tombol home itu nanti arahnya akan kemana, kemudian kalau tombol back itu arahnya kemana, kalau next kan ke slide setelahnya, itu maksudnya Pak Burhan. Oh, kalau back kan ke halaman sebelumnya. Ya, kan kalau ke home ya ke home, kan ada tombol home. Di awal itu kan ada. Iya. Ya. Bagaimana? Kalau misalnya tadi soal kan ada 6 halaman tadi. Yang pertama itu petunjuk. Yang berikutnya ada 5 soal ditambah lagi hasil akhir, ada 7 halaman yang tadi yang dievaluasi ya. Kalau kita di soal nggak ada tombol back atau next ya, karena itu otomatis kita setting langsung menuju ke halaman berikutnya, baik itu salah maupun benar ya. Tapi kalau yang materi, halo dari Pak Burhan Bu, halaman kalau kita ada di materi 2 ingin kembali ke materi pertama kan kita back. Ada Bu Aini masih menjelaskan pertanyaan sebelumnya. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, ya Bapak. Ini dari Pak Burhan Bu. Iya Pak Burhan. Dari Pak Burhan, SMK Bina Taruna Masyarakat. Kalau tadi yang tombol back sama itu sudah jelas, cuma yang perlu saya sampaikan itu yang rekaman audio itu tadi di setiap sheet itu kelihatannya ada, dan rek audio itu tadi belum diklik Pak. Ya. Oh, beli lagu ya, itu saya beli lagu supaya anak-anak nggak jenuh. Oh, itu di setiap sheet harus ada. Yes, sementara gitu dulu Bu. Terima kasih. Assalamualaikum. Jadi tolong diberikan contoh kalau bisa Bu. Klik lagunya itu. Terima kasih. Ya, sama-sama. Ini mungkin saya bantu jawab ya Bu Nur Aini ya. Tentang recording audio itu apakah setiap slide-nya atau page-nya itu wajib ada, itu tidak nggih Pak Burhan nggih. Jadi untuk audio, video itu di setiap slide-nya tidak wajib ada. Tapi kalau Bapak Ibu ingin menambahkan musik atau recording suara, itu silahkan saja untuk ditambahkan, malah lebih menarik nanti, lebih interaktif, lebih menarik dan lebih kreatif seperti itu ya Pak Burhan dan Bapak Ibu lainnya. Itu mungkin untuk lebih jelas lagi mungkin bisa tanyakan ke instruktur ya Pak Burhan. Bisa didiskusikan nanti dengan, biasanya kami instruktur akan mendiskusikan juga jika ada pertanyaan yang membutuhkan jawabannya harus satu jawaban seperti itu nggih. Bapak Ibu semuanya. Ibu beneran ya? Ya. Ya Ibu. Oke. Iya. Ya gimana? Ya, mungkin tadi Bapaknya tertarik karena ada rekaman suara setiap slide-nya itu. Oh itu iya. Karena itu tadi supaya anak-anak nggak jenuh, saya kasih lagu. Itu kan pilihan. Bisa di tone-nya dibunyikan, bisa tidak. Ya. Kalau kita tekan baru berbunyi kan. Ya. Seperti itu. Anak-anak senang musik biasanya. Seperti itu. Gimana?
Ada lagi pertanyaan kalau saya lihat ini. Ini ada Bu Wiwi. Iya. Mau nyala atau di-stop saja Bu Wiwi ini? Silahkan. Iya. Bu Wiwi Kumiati. Iya. Bu Wiwi, ada pertanyaan? Monggo. Maaf, ini nanti mungkin hanya satu pertanyaan lagi ya Bapak Ibu karena waktunya sudah hampir pukul 11. Monggo Bu Wiwi. Ya, akan satu pertanyaan Mawon lagi, nanti langsung kembali ke Ibu Siti Fatimah, kemudian disimpulkan dan kembali ke host. Bu Wiwi, silahkan Ibu, mau tanya apa? Bu Wiwi Kumiati. Silakan satu pertanyaan lagi. Dari tadi kayaknya Bu Wiwi mau bertanya ini. Monggo Ibu. Berapa menit yang penyampaian materi yang inti, Bu? Ya. Terima kasih. Tadi apa, Bu? Saya nggak dengar. Putus-putus ini. Berapa menit tadi menyampaikan materi yang inti? Berapa menit dan presentasi intinya? Presensi yang. Halo. Halo. Putus-putus, Bu. Ya. Oh, halo. Bu Wiwi, Bu Nur Ania, mungkin saya bisa bantu. Itu tadi bertanya untuk presentasinya itu berapa menit kira-kira untuk waktu presentasi, begitu ya Bu Wiwi ya? Iya. Oh, tadi kurang lebih 35 menit tadi. Iya. Terus ada tanya jawab ini sampai jam 10. Iya, 35 menitan tadi. Iya. Itu saya lompat-lompat Bu. Iya. Karena saya gitu. Ya. Halo? Halo? Halo, Bu. Bu mau tanya, Bu. Terima kasih, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, nggih. Monggo Ibu. Halo. Sudah dijawab belum tadi, Bu? Sudah. Sudah tadi, Mungkin saya Bu. bantu. Presentasi kan menanyakan berapa menit? 35 menitan tadi saya. Agak putus-putus ya. Silakan Bu Bu Siti untuk diakhiri presentasinya, Bu. Karena ini juga kalau dituruti nanti sampai saat sore enggak selesai. Silakan Bu Siti. Mohon maaf Bapak Ibu ya, ini sudah jam 11. Oke, Bu. Tentang materinya tentang menangani telepon masuk. Dari presentasi tadi bisa kita simpulkan bahwa kita perlu tahu macam-macam panggilan yang masuk, kemudian etika bagaimana menangani telepon yang masuk, kemudian teknik menerima panggilan dan alhamdulillah tadi mendapat respon yang sangat bagus dengan beberapa pertanyaan yang disumpahnya ketika telepon dan dijawab dengan demikian video conference hari ini. Terima kasih atas kerjasamanya dari Bapak Ibu guru hebat Nusantara. Saya sebagai moderator saya akhiri dengan terima kasih yang banyak-banyaknya dan alhamdulillah acara bisa berjalan lancar. Untuk selanjutnya kepada Bu Siti Maisaroh. Ya, terima kasih. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Selesai sudah Vikon kita hari ini. Semoga bermanfaat bagi Bapak Ibu semua. Selamat kepada Ibu Dr. Anda Nur Eniah, Magister Manajemen, yang telah menyampaikan presentasi dengan baik. Tentu saja ucapan terima kasih kepada Ibu Anita Sukarini, Sarjana Pendidikan, atas bimbingan beliau. Untuk selanjutnya, tentu dalam penyelenggaraan Vikon ini banyak kekurangan.
terutama tadi saya sebagai host itu selalu terpental, sehingga ingin mematikan mic saja itu sulit. Maka kami mohon maaf yang setulus-tulusnya. Saran dan kritik sangat kami harapkan demi kesempurnaan Vikon kami selanjutnya. Terima kasih atas perhatian dan partisipasi Bapak Ibu semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Bapak Ibu partisipan. Mohon maaf tadi banyak kendala teknis.